intuitif batin saja, yo yang menikmati, yang ngalami saja. Tapi kan ini perlu diketahui orang lain. Biar orang lain paham terus tertarik menempuh jalan yang sama. Berarti apa? Harus dijelaskan. Untuk bisa dijelaskan, ya ada perannya akal di situ. Rumusan yang pas gimana, tata kalimatnya bagaimana, bahasa yang sesuai bagaimana. Ibnu Arabi misalnya merumuskan wahdatul wujud itu kerangka akal yang bikin narasi-narasinya. Cinta itu ini loh, cinta jenis pertama, cinta jenis kedua. Cintanya sendiri pengalaman batin, tapi uraian tentang cinta, tentang mahabbah, itu ya perlu bantuan akal untuk menarasikannya. Jadi yang ada di kitab-kitab tasawuf itu ya tidak mungkin kalau sufinya tidak pakai akal sama sekali, nulisnya. Jadi ini yang kedua, entah dengan model nalar yang gimana, bakal sampai model yang kalau istilahnya Ibnu Arabi ada istilah imajinasi kreatif. Karena batin itu kan sulit dijelaskan. Terus mungkin menggunakan imajinasi, menggunakan simbol-simbol. Ada yang pakai simbol cahaya, ada yang pakai simbol matahari, ada yang pakai... Ini akal. Jadi itu kerja kedua. Jadi memberi kerangka rasional. Kerja yang ketiga, jangan lupa di antara jalan spiritual ada namanya muhasabah, ada namanya tafakkur, ada namanya tadabbur. Itu aktivitas akal. Jadi ini tiga hal ini ya perlu akal. Jadi kalau ada yang bilang, oh agama nggak usah pakai akal agama itu. Jadi kalau nggak ada akal, gimana kita muhasabah, gimana kita tafakkur, gimana kita tadabbur. Jadi ini juga kan jalan, kita evaluasi saya sudah benar apa salah, yang saya lakukan pas apa belum. Nah, ini pakai akal. Mungkin ada banyak sekali tema ngaji filsafat itu kan tema tasawuf, tapi kan yang menjelaskannya pakai akal. Kalau saya menjelaskannya tidak pakai akal, kalian tidak bisa nangkep. Buktinya kalian bisa memahami, bisa menangkap. Berarti ada kerja akal. Ada lagi yang keempat. Akal itu jembatannya makrifat atau pengenalan Tuhan. Kalian kan sering orang bilang begini, coba lihatlah ayat-ayatnya Allah, pahami kebesarannya, itu kan akal. Jadi melalui makhluknya kita pahami kholiknya, ini akal. Kalau dalam ilmu kalam ada istilah istishhad bisyahid alal ghaib. Jadi istishhad itu menyaksikan bisyahid dengan yang kelihatan untuk menyimpulkan yang tidak kelihatan. Jadi misalnya kalian sejak tadi menguap terus, itu kan yang saya lihat menguapnya, tapi yang saya simpulkan, kemarin kamu melekan ya. Nah ini kan melekannya kan saya tidak lihat, tapi saya lihat dari fakta di depan saya. Kamu bolak-balik menguap. Angop bukan menguap kayak air itu. Angop. Jadi kamu bolak-balik angop itu. Wah kamu tadi malam melekan. Saya tidak lihat melekannya sih, cuma saya lihat. Oke, itu istishhad bisyahid alal ghaib. Itu kerja akal. Lihatlah alam semesta yang tertib ini. Pasti ada yang menciptakan. Itu kerja akal. Memahami ayat-ayat Allah. Dan yang terakhir tentu saja, di dunia tasawuf itu banyak simbol-simbol. Metafor-metafor. Itu kalau kita lemah dalam berpikir, kita tidak bisa menangkap metafor-metafor itu. Apalagi metafor-metafor yang jenisnya satohat, satohiyat. Ngomongan orang jatuh cinta. Yang cenderung puitis, cenderung bombastis. Itu kalau akalmu macet itu kamu, opo belahlah dadaku. Dibelah beneran gimana? Nanti mati kan? Itu yuk, pikiranmu ngerti itu bahasa simbolik. Itu loh. Gunung akan kudaki, lautan ku seberangi demi dirimu. Terus
Hujan saja ndak datang, bilangnya gunung misalnya. Gitu. Iya loh, ya, pahamnya ya jangan letterlek begitu. Itu bahasa simbolik. Yang bisa menyimpulkan itu bahasa simbolik ya akal kita. Oh maksudnya bukan itu. Loh itu peran akal. Jadi kemarin kita jelaskan hubungannya apa tasawuf dengan filsafat. Ya, sekarang kita lihat ternyata peran akal banyak. Makanya tasawuf itu bisa dibahas, bisa dikaji, bisa didiskusikan. Kadang kontroversi kan, ada yang setuju, ada yang tidak setuju. Itu kan ya kerja pikiran. Setuju dan tidak setuju itu. Bahkan pada zamannya Imam Ahmad bin Hambal sangat mengkritisi Imam Haris Al-Muhasibi karena dianggap mengada-ada. Karena sebelumnya tidak ada orang menuliskan kesolehan, kesufian dalam bentuk kitab, risalah-risalah. Disebutnya bid'ah, mengada-ada. Meskipun kemudian sampai hari ini juga masih banyak yang mengkaji kitab-kitab tasawuf. Ini yang ingin saya jawab pertama. Ada lagi yang ingin saya jawab kedua. Pokoknya nanti risalahnya senyampainya waktunya. Yang ingin saya jawab kedua, ini nanti ada hubungannya dengan risalah. Karena di bagian awal salah satu syarah itu disebutkan ini. Banyak sekali ditanyakan ke saya, Pak, emangnya wajib perlu guru, Pak, menempuh jalan spiritual itu? Ini perdebatan yang sampai hari ini masih debat. Perlu guru atau tidak. Kalian mungkin juga serba ragu-ragu. Saya ingin ikut, tapi katanya harus ada guru dan lain sebagainya. Jadi memang ada 3 mazhab. Kalau kalian bertanya apakah dalam tasawuf itu wajib ada guru atau tidak. Ada mazhab pertama harus pakai guru. Jadi kenapa? Ya guru itu nanti yang menuntun kita, mengarahkan kita, menilai kita sudah lurus apa belum. Jadi alasan pertama itu guru itu pembimbing spiritual. Yang kedua, tidak sekedar itu. Berguru itu, punya guru itu berhubungan juga dengan barokah. Teman-teman sering dengar istilah ini. Jadi kita cari barokahnya guru. Bagian dari barokahnya ilmu. Jadi makanya kita tidak bisa belajar tasawuf misalnya lewat chat GPT saja lah Pak. Saya tanya harus gimana. Jadi mursyidmu adalah Syekh Al-Mukarram Imam chat GPT. Nah, itu kalau itu ya barokahnya yang tidak ketemu. Jadi itu alasan kedua. Jadi guru itu ya tidak sekedar bimbingannya yang ditunggu, tapi juga barokahnya. Yang ketiga, guru yang bisa tahu kalau kita salah memahami, mungkin dari kitab, mungkin dari tuntunan tertentu. Kalau kita sendirian, tidak ada yang mengingatkan. Kalau sama teman, Pak, ya, teman kan satu level. Kalau guru levelnya lebih tinggi, bisa mengingatkan. Makanya terkenal sekali, ada gium dalam tasawuf itu ya, orang yang tidak punya guru, gurunya setan. Jangan kamu jawab, wah pinter dong Pak, cerdik dong Pak, setan itu kan cerdik. Maksudnya bukan itu, kamu tersesat. Yang keempat, guru itu teladan. Jadi ada guru lebih simpel, lebih ringan. Kamu tinggal meniru yang beliau lakukan. Tidak perlu capek-capek baca kitab, memahami, dan lain sebagainya. Apalagi level kalian. Kalau ketemu tulisan kitab-kitab, apalagi bahasa Arab kan langsung roaming. Tidak nyambung sudah. Nah, itu pentingnya guru. Jadi ini alasan pertama, harus ada guru. Meskipun ada juga alasan kedua dari madhab kedua yang bilang, ya tidak harus. Lebih baik ada guru tapi tidak wajib, tidak harus. Alasannya apa? Yang pertama,
Perjalanan spiritual atau juga hubungan spiritual itu sifatnya individual. Kita sendiri dengan Allah langsung. Tidak bisa diwakilkan. Jadi itu sebenarnya urusan kita yang sendiri. Hubungan kita mandiri dengan Allah. Itu alasan pertama. Alasan kedua, ini yang paling banyak dipakai. Sudah ada kitab suci Al-Quran, sudah ada kitab-kitab hadis, sudah banyak kitab-kitab spiritual. Tuntunan-tuntunan para ulama yang besar-besar, yang hebat-hebat. Jadi sudah ada rujukan tertulisnya, itu alasan kedua. Ada alasan ketiga, kalau ini agak beda alasannya. Kuatirnya kita salah milih guru. Terus dimanipulasi, dimanfaatkan oleh guru itu. Dan itu mungkin saja sih. Jadi ada relasi kuasa yang sifatnya negatif. Entah dengan model apa, kalian tahu sendirilah mungkin ya. Mungkin banyak contoh-contoh yang sudah terlanjur kamu anggap guru, tapi ternyata tidak sesuai yang kamu bayangkan. Yang keempat, ini juga dikhawatirkan kalau terlalu tergantung pada guru, khawatirnya itu tadi, ini kan perjalanan kita sendiri. Nanti kalau guru kita tidak ada gimana? Kalau kita ketergantungan mutlak pada guru, terus selanjutnya gimana perjalanan kita kalau tidak ada guru? Dan toh kita tidak bisa memastikan guru kita ada terus. Atau bisa terjebak kultus yang berlebihan pada guru. Dan ini juga sering kan dikritikkan, model kultus pada guru ini. Jadi ini alasan kedua. Jadi ada guru boleh, bagus, tapi tidak ada juga tidak apa-apa. Jadi tidak harus. Nah, ada mazhab ketiga. Mazhab ketiga bilang guru perlu, tapi ada bintangnya, syarat dan ketentuan berlaku. Syaratnya apa? Yang pertama, guru itu penting pada tahap awal perjalanan spiritual. Di level ketika kamu belajar dan memulai perjalanan. Penting apa? Mengarahkanmu. Biar tidak keliru. Nah, ini pertama, jadi syarat pertama itu. Yang kedua, setelah murid sampai tahap tertentu, silahkan dia jalan sendiri. Kalau levelnya sudah tinggi, ya jalan sendiri, sudah mampu dia. Tidak lagi perlu ada guru. Nah, ini mazhab ketiga. Jadi, ya sampai level tertentu perlu guru. Tapi kalau sudah memang mampu, belajar mandiri, membaca mandiri, silahkan jalan. Nah, ini mazhab ketiga. Jadi ini kalau ada yang tanya ya, saya sering sekali ditanya, Pak harus ada guru enggak? Ya tergantung sederhananya situasimu seperti apa. Kalian sudah hebat, sudah mampu berjalan sendiri, mampu cari rujukan sendiri, silahkan jalan. Mungkin perlu tuntunan guru di awal, nanti di belakang jalan sendiri, monggo. Atau tidak bisa Pak, saya tetap harus ada guru terus. Kalau tidak ada guru saya tidak bisa, ya monggo. Jadi ada 3 madhab ini, kalian situasikan dengan dirimu. Baik, saya ngomong gini karena di bagian awal kitab Risalah Al-Mustarsyidin cuma yang versi syarah, yang disyarahi oleh Syekh Abdul Fattah Abu Ghuddah. Itu di bagian awal ada penjelasan ini yang mengutip dari Syekh Ibnu Anad An-Nafthi Ar-Rosail As-Sura. Ada kalimat begini, ini kalimat dari Imam Asy-Syatibi. Jiwa yang jernih tidak perlu mengandalkan guru dan baiat. Ini menarik, ini mungkin semacam teori alternatif. Jadi guru itu, kata Ibnu Abbad ya, kata saya Ibnu Abbad, guru itu ada 2 jenis. Yang pertama guru pendidik. Ini guru-guru sufi, guru mursyid.
atau syekh at-tarbiyah. Yang kedua, guru pengajar atau syekhul ilm. Nih, kalian paham ya bedanya. Yang pertama mungkin yang hari ini kita sebut mursyid, guru pendidik, syekhut tarbiyah yang menuntun kita, tidak sekedar memberi informasi, nambah wawasan. Yang kedua, guru pengajar. Kalau guru pengajar itu ngasih kamu ilmunya, ngasih kamu wawasannya. Nah, kata Syekh Ibnu Abbad, kalau syekhul ilm, semua orang perlu. Kita perlu belajar dari siapa saja. Kita harus tahu ilmunya kan tentang apa saja. Berarti kita perlu guru yang ngajar kita. Mungkin fikih, mungkin kalam, mungkin tasawuf. Ya termasuk dalam tasawuf. Kita perlu syekhul ilm. Tapi kalau syekhut tarbiyah, kata Syekh Ibnu Abbad, kalau orangnya sudah cerdas, jiwanya luhur, jernih pikirannya, jernih jiwanya, di mana orang ini mampu mengamalkan ilmu yang diberikan hanya guru pengajar, dia tidak perlu guru pendidik. Kalau misalnya ya, ustadzmu di kampung sana ngajari kamu tentang sabar, terus setelah itu kamu bisa menjalankan sabar itu, berarti kamu, jiwamu ini jernih, pikiranmu juga jernih, bisa menguasai dirimu. Kalau sudah seperti ini, kamu tidak perlu guru tarbiyah. Tapi kalau kamu kesulitan, gimana ya Pak caranya sabar? Saya bolak-balik nyoba, tidak sabaran terus, ngamuan terus, saya sulit sekali mengendalikan diri. Mungkin kamu perlu guru tarbiyah tadi. Bukan guru lulusan tarbiyah loh ya. Istilahnya syekhut tarbiyah ini, syekhnya orang tarbiyah. Jadi guru pendidik. Jadi yang nuntun kamu sudah, ini berarti kamu perlu tips khusus, perlu cara khusus, cara umum yang ada di kitab-kitab, mungkin kamu sulit menjalankannya. Mungkin jiwamu, kalau katanya Syekh Ibnu Abbad itu hijabnya tebal, perlu dibersihkan dulu, dan di situ berarti kalian perlu guru tarbiyah, syekhut tarbiyah. Tapi kalau jiwamu kuat, kamu cerdas, pikiranmu jernih, hatimu bersih, mungkin cukup syekhul ilm. Syekhul ilm ya kamu belajar dari siapa saja, bahkan mungkin dari kitab-kitab mungkin bisa. Jadi ini di bagian awal syarahnya Risalah Al-Mustarsyidin disampaikan oleh Syekh Ibnu Huda, ngambil dari Rosail As-Sughrohnya Syekh Ibnu Abbad. Baik ya, paling tidak malam hari ini selain nanti unsur muhasabahnya, kita belajar dua hal. Perannya akal dalam tasawuf, dan yang kedua, apakah kita perlu guru atau tidak. Lagi-lagi semuanya kembali ke diri kita. Memang kuncinya semuanya adalah muhasabatun nafas. Kita mengevaluasi diri kita, kita cek diri kita di level apa, seperti apa kondisi diri kita. Baik, kita mulai ya. Sekarang buka kitab. Sekarang Risalah Al-Mustarsyidin. Saya bilang senyampe-nyampenya ya. Karena ya satu hikmah saja mungkin menjalankannya berat. Tidak apa-apa, kita sambil muhasabah. Ini di bagian awal. Nanti ada beberapa yang saya loncati, beberapa yang saya potong ya, mengingat situasi saja, waktu saja, tidak bisa kita ulas semuanya. Yang pertama, yang di awal, beliau Imam Haris Al-Muhasibi bilang begini, keyakinan hanya akan diperoleh orang yang menggunakan akalnya hingga memahami maksud Allah, hanya melakukan amal yang pasti hukumnya dan membersihkan diri dari yang syubhat. Rasulullah bersabda,
Yang halal sudah jelas dan yang haram sudah jelas. Di antara keduanya terdapat hal-hal yang syubhat. Yang syubhat itu berarti tidak melakukannya lebih baik daripada melakukannya. Jadi ini jangan salah, seperti minggu lalu di At-Tusi, isinya Risalah Al-Mustarsyidin ini ya hadis, ya ayat Al-Quran, ya asar, qaul-qaulnya para sahabat. Dan Syekh Haris Al-Muhasibi ini wanti-wanti benar pada murid-muridnya untuk tidak terlalu jauh masuk seperti yang dilakukan oleh para sufi wujudiyah, para sufi yang sampai itihad, sampai satohat. Jadi beliau ini terkenal tasawufnya jenis akhlaki. Jadi tasawuf yang dipakai sebagai jalan pembersihan diri, pembersihan jiwa. Itulah kenapa gayanya Imam Ghazali tidak jauh-jauh dari sini. Karena Imam Ghazali juga tasawufnya jenis lebih banyak aspek pembersihan diri, pembersihan hati, dan mengisinya dengan moralitas atau akhlak yang baik. Makanya nanti isinya banyak berhubungan dengan moral, banyak berhubungan dengan akhlak dan kebersihan batin. Ya tema-tema seperti ini saya bilang mudah dipahami, tapi nanti banyak, apa istilahmu, makjeleb. Oh, ini kamu sering ya pakai istilah makjeleb itu. Waduh, saya kok ada di situ. Jadi ini makjelebnya untuk kita saja ya, tidak usah makjelebin orang lain. Kamu sering yang kamu tembak orang lain. Wong kita sendiri juga masih pontang-panting untuk mewujudkannya. Jadi ini yang pertama Mustarsyidin ini beliau ingin menjelaskan pada kita, mari dalam beriman, dalam meyakini, ya akal kita gunakan untuk memahami maksudnya Allah. Memahami maksudnya Allah yang mana? Untuk membedakan ini halal, ini haram. Jadi ada gunanya akal itu, yaitu apa? Ya untuk furqan, membedakan. Ini maksudnya, makanya terus disambung dengan hadis. Yang halal kan jelas, yang haram jelas. Kok kemudian tidak jelas ini halal apa haram? Namanya syubhat. Kalau syubhat, ya lebih baik ditinggalkan. Untuk hati-hati. Jadi yang memutuskan ini haram, ini halal, itu kan perenungan kita terhadap, oh setelah saya baca ayatnya berarti ini haram. Oh, setelah saya baca ayatnya, berarti ini halal. Itu kan sebenarnya yang membunyikan akal kita. Orang ahli fikih menyebutnya istimbat. Ini istilah usul fikih. Jadi, ini makanya seperti tadi di awal, akal itu penting loh ya. Kita memahami ayat, memahami maksudnya Allah, itu ya akal kita harus hidup. Makanya kalau ada yang tanya, mana lebih penting? Al-Quran atau Nas ataukah akal? Nas atau akal, mana lebih penting? Ini menurut saya pertanyaannya perlu dikritisi. Mana bisa Nas saja tanpa akal? Kalau akal kita ngaco, rusak, kita tidak bisa memahami Nas. Kalau kamu stres, ngaji, tidak paham. Pikiranmu buntu, pikiranmu tidak jalan, itu tidak sulit. Sebaliknya juga begitu, akal saja juga yang dipedomani apa? Tuntunannya mana? Jadi dua-duanya harus ada. Jadi itu ketika banyak wacana-wacana kan sering mana lebih penting, nasnya atau akalnya, ya dua-duanya penting. Tidak ada salah satu, tidak jalan. Makanya di bagian awal Risalah Mustarsyidin, keyakinan itu berarti kemantapan hati dalam keimananmu bisa kamu peroleh kalau akalmu memahami maksudnya Allah. Sering saya bilang keimanan plus pemahaman itu jauh lebih kuat daripada percaya saja tanpa memahami. Kalau kamu saya bilang
Wis, pokoknya kamu percaya saja saya. Loh kenapa toh Pak? Loh saya sudah belajar filsafat sejak S1 loh, tahun 93. Ini ada argumennya kan berarti. S2-nya saya juga filsafat, S3-nya saya juga filsafat. Buku-buku saya di rumah banyak filsafatnya juga. Misal saya ngomong gini terus, oh iya ya Pak, berarti saya percaya ya kalau Bapak ngomong filsafat, tapi selain filsafat enggak. Nah ini kan kamu mantep dengan saya. Kenapa? Tahu alasannya, kamu paham siapa saya. Tapi kalau saya bilang gini, kamu percaya dengan saya, kenapa sih Pak? Alah wis percaya saja, nggak usah banyak tanya. Itu kan kamu gelisah. Jangankan yang ini, Nabi Musa saja kan dalam kisahnya bareng Nabi Khidir itu kan Nabi Musa gelisah. Ini nggak boleh tanya sebenarnya, tapi kalau saya nggak tanya kok kayak gitu yang dilakukan. Karena belum paham. Begitu dijelaskan, oh maksudnya itu toh. Baru sekarang dia mantap percaya. Jadi yakin, iman plus paham itu jauh lebih kuat dibandingkan kalau kita percaya saja. Di situ pentingnya kalian menghidupkan akal budimu, akal pikiran. Ini pelajaran pertama dari kitab itu. Jadi nuntun kita untuk belajar mampu membedakan mana halal, mana haram. Sebelum jelas, hati-hati dulu. Itu namanya masih syubhat. Sekarang banyak barang syubhat yang kamu telan. Biasanya dalam bentuk berita dan hoax. Itu kan syubhat semua. Syubhat itu tidak jelas, tidak pasti. Ini mesti tidak sih berita ini, kan masih ragu-ragu. Sebelum pasti jangan diputuskan, hati-hati dulu. Akan lebih menyelamatkan. Oke ya, semoga kita tidak jadi pemakan syubhat di dunia digital. Kita banyak ditelan oleh barang-barang syubhat hari ini. Tidak jelas, nanti belakangan baru ketahuan. Ternyata yang benar ini, kemarin sudah marah-marah. Oke. Kayak kemarin itu saya berita terakhir itu. Wah mana mungkin orang difabel kayak gitu kok bisa. Kan kamu terus gitu. Kamu ngamuk-ngamuk sudah dianggap, polisi bikin-bikin. Ternyata belakangan loh. Makanya ojo komentar dulu sebelum jelas. Kamu kan senengannya itu sih kamu makan barang syubhat. Belum jelas kamu sudah komen. Baik, ini yang pertama ya, pelajaran dari Risalah Al-Mustarsyidin. Kita lanjutkan. Yang kedua, ini dari beliau mengutip Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Takutlah hanya terhadap dosamu, berharaplah hanya kepada Tuhanmu, jangan malu bertanya agar menjadi tahu. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab, saya tidak tahu. Jika memang jawabannya tidak dia ketahui. Nah, ini sekarang nasihat kedua. Ketakutan kita harusnya hanya terhadap dosa. Takutlah melakukan dosa. Pak, tapi kan kita juga nggak boleh takut terus kan, harus ada harapannya, harus ada rojaknya. Ya, tapi rojaknya pada Tuhan. Jadi berharaplah hanya kepada Tuhanmu. Mungkin ini mengutip ini karena menurut Syekh Haris Al-Muhasibi banyak orang yang tidak takut pada dosa karena menganggap Allah itu Maha Pengampun. Jadi santai saja. Kita tidak bisa membedakan antara terpeleset dalam dosa dan sengaja melakukan dosa. Takut pada dosa itu berarti apa? Kita tidak secara sengaja melakukan dosa. Bahwa kita ini manusia kadang-kadang kepeleset, wajar. Makanya diksinya pakai istilah takut. Jadi takut berarti berhubungan dengan kehati-hatian. Berhubungan dengan kamu menjauhkan diri. Bahwa nanti kan ada orang bilang, Pak itu wajar kan orang punya dosa Pak. Kita itu manusia biasa, tidak ada yang sempurna. Iya. Tapi berikhtiarlah semampu mungkin untuk terhindar dari dosa.
Cara paling mudah untuk kamu menghindar dengan otomatis adalah kamu takut. Ya nanti penjelasan panjangnya di syarahnya itu ya untuk kamu bisa takut, kenalilah efek dan bahayanya. Kenalilah akibat-akibatnya. Kalau kamu tidak jujur, bohong, nanti mesti ada akibat, kamu tidak dipercaya orang. Ada akibat, akhirnya statusmu, namamu di masyarakat jatuh. Akhirnya orang tidak peduli kamu dan seterusnya. Ini namanya efek dari dosa. Ketika kalian tahu efeknya, terus Anda, saya tidak mau itu. Kalau kamu pinter, maka kamu tidak mau melakukan. Makanya ini nanti kalau dihubungkan dengan kata-katanya Socrates dulu, orang pinter itu pasti orang baik. Kalau dia masih mau melakukan hal tidak baik, hal yang dosa, berarti dia belum pinter. Kenapa? Dia belum tahu efek jelek, efek merusaknya, hal buruk dosa yang dia lakukan. Jadi takutlah hanya pada dosamu, tapi berharaplah hanya pada Tuhanmu. Mari kita berharap hanya pada Allah saja. Jangan berharap pada makhluknya, pada siapapun selain Allah. Dan kita sudah mendeklarasikan ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Setiap kali baca surat Al-Fatihah. Baik, saya lanjutkan. Janganlah malu bertanya agar jadi tahu. Kalau ini teman-teman apalah, sejak SD sudah diajari malu bertanya sesat di jalan. Ya kalau mungkin malu karena kelihatan bodoh di depan orang lain, tapi sekarang kan kamu bisa bertanya ke Google. Bisa bertanya kemana-mana, banyak lah sekarang fasilitasnya. Tanya ke ustadz-ustadz via online juga bisa. Kalau malu ketahuan ya pakai fake account. Saya tahu kalian, fake accountmu mesti banyak. Yang penting jangan malu bertanya. Kalau tadi ada yang subat-subat, tanya dulu ke yang punya otoritas. Ini lebih penting yang terakhir. Dan janganlah orang yang ditanya malu menjawab. Jadi ini kalau peribahasanya dilengkapi, jangan malu bertanya bagi orang yang ingin tahu, tapi juga jangan malu menjawab saya tidak tahu bagi orang yang tidak tahu. Jadi kalau ditanya orang kok tidak tahu, jawab saja tidak tahu, tidak usah ngarang-ngarang. Tidak usah pakai kalimat mungkin-mungkin. Mungkin begini, itu tidak susah itu. Orang tidak akan perhatian dengan kata-kata mungkin di depan, itu yang diperhatikan belakangnya. Itu kalau menyesatkan atau merusak bisa sesat beneran, rusak beneran. Kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Kalau butuh waktu berpikir, coba saya pikir dulu ya, saya rumuskan dulu. Saya cari dulu jawabannya. Jangan nekat. Dulu kena kita belajar Imam Malik. Kebetulan Imam Haris Al-Muhasibi ini madhab fikihnya Maliki. Imam Malik itu terkenal ulama yang suka menjawab dengan kalimat la adri. La adri itu aku tidak tahu. Jadi pernah satu majelis, satu pertemuan, dari 24 pertanyaan hanya 4 yang bisa beliau jawab. Yang 20 pertanyaan beliau menjawab la adri. Itu kalau UAS tidak lulus sudah. Ya kan? Loh, tapi ini beliau jujur. Kenapa? Kalau dia tidak paham, nekat jawab, menyesatkan. Padahal orang menunggu fatwa beliau. Jadi kalau nanti beliau ngarang itu banyak orang tersesat. Maka beliau jawab la adri. Tidak apa-apa, justru di situ kamu terhormat. Jangan merasa kalau tidak bisa jawab terus kamu nekat jawab terus terhormat. Mungkin besok kamu jadi orang besar atau tokoh atau yang banyak ditanya orang. Kalau memang pas tidak tahu, bilang saja tidak tahu. Jangan nekat jawab apa saja. Jadi itu bisa membahayakan dirimu kalau belakangan yang kamu kasih jawaban tahu. Ternyata dulu saya tanya, dibohongi saya. Itu kamu lebih gawat lagi. Jadi kalau tidak tahu, bilang saja tidak tahu, la adri.
Cuma ini jangan dipakai jurus besok. Ini kan mau ujian akhir ini semuanya. Nanti ditanya dosennya, la adri. Kalau dipanggil dosenmu, kamu jawabnya, ini Pak Faiz yang ngasih tahu Pak. Kalau enggak tahu, harus bilang enggak tahu Pak. Jadi saya jujur kan Pak, gitu. Jadi yang enggak tahu bertanyalah, yang ditanya kalau enggak tahu jujurlah. Saya tidak tahu. Paling tidak nambah masalah. Meskipun masalah lama belum terpecahkan, tidak apa-apa. Tapi karena kamu ngarang, tidak tahu, jawab saja, yo bisa jadi masalah baru muncul. Oke, jadi ini bagian dari perjalanan kita mendekat ke Tuhan. Kalau tadi kan menggunakan akal kita, kalau ini takut sama dosa, berharap pada Allah, belajar yang banyak. Kalau tidak tahu bertanya, yang ditanya kalau tidak tahu, jujur saja bilang, saya tidak tahu. Kita lanjutkan. Kalau ini kalimatnya pendek, tapi pedas. Jagalah tujuanmu, sibuklah memperbaiki dirimu sendiri, ketimbang mengurusi aibnya orang lain. Ini tidak perlu penjelasan panjang, kamu sudah tahu. Yang pertama, jagalah tujuanmu. Kalian harus mulai sadar makna hidup dan tujuan hidupmu. Orang Jawa bilang, sangkan paraning dumadi. Kita dari mana dan mau kemana. Jangan terdistraksi oleh hal-hal lain yang tidak penting. Dan pasti ada banyak kekurangan dalam dirimu. Pasti kamu juga punya aib banyak yang orang lain tidak tahu. Dan kamu masih dilindungi oleh Allah. Maka sibuklah ngurusi dirimu. Jangan sibuk ngurusi aibnya orang lain. Jadi karena kadang-kadang kita itu kebalik. Sibuk ngomentari orang lain, lupa dengan memperbaiki diri kita sendiri. Eman-eman, waktu kita terbatas. Semua kita itu limited edition. Jadi kita tidak ada terus, tidak ada banyak. Masing-masing kita ini kita sedang deg-degan semua. Kita tidak tahu jatah waktu kita sampai kapan. Kalau waktu yang diberikan oleh Allah ini tidak kita manfaatkan sebaik-baiknya, jangan menyesal kalau nanti kaget. Ya Allah, tiba-tiba saja. Kan kamu sering begitu. Mungkin ada teman, saudara yang di grup WA tiba-tiba ada pengumuman innalillahi. Kamu kan kaget luar biasa. Kok tiba-tiba saja? Itu pun kamu tidak sadar-sadar. Kalau ada innalillahi yang kamu lakukan, ya perlombaan copy paste ucapan innalillahi. Tidak ada pelajaran apa-apa yang kamu ambil. Padahal kafa bil mauti wa idhon. Cukup kematian itu sebagai penasehat. Harusnya. Cuma kan kita sudah terlanjur. Hati kita, hijab kita agak tebal. Sulit sekali menyentuh hati. Makanya kitab Risalah Al-Mustarsyidin ini isunya macam-macam. Mungkin beliau ingin di salah satu isu ada yang membangunkan kita. Ada yang menyadarkan kita. Karena kita itu kadang-kadang diingatkan ini tidak kaget, diingatkan itu kaget. Mungkin diingatkan yang satunya baru tersadar. Jadi isunya kayak loncat-loncat. Tapi ya, beliau ingin kita tersadarkan. Baik, kita telusuri lagi ya. Siapa tahu ada yang membuat kita tobat nanti di beberapa nasihat beliau. Terus, beliau ngutip dua khalifah. Yang pertama Sayyidina Ali, yang kedua Sayyidina Umar. Yang pertama, ini seperti pendapatnya stoikisme. Jadi kalian kalau suka sekali dengan stoikisme, ya di kita juga banyak kok ajaran-ajaran seperti itu. Misalnya, ini Sayyidina Ali. Wahai anak Adam, jangan senang karena kaya, jangan putus asa karena miskin. Jangan sedih karena tertimpa bencana, dan jangan gembira karena hidup makmur.
emas akan diuji dengan api, sementara orang soleh akan dicoba dengan musibah. Dilengkapi oleh Sayyidina Umar. Aku tidak peduli keadaan apa yang aku alami. Apakah keadaan yang aku senangi ataukah yang aku benci. Karena aku tidak tahu kebaikan itu ada di keadaan yang aku senangi atau di keadaan yang aku benci. Nah, ini pelajaran stoiknya apa kan teman-teman? Dulu di stoikisme ada penjelasan hidup itu ya kadang senang, kadang susah. Jangan tertipu oleh naik turunnya ritme hidup, situasi hidup. Jadi, mari kita bisa ridho, kita bisa menikmati semuanya. Kalau memang ada kesulitan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita bisa meningkat lebih baik. Kalau itu kesenangan, posisikan itu sebagai ujian yang setelah itu kita tidak terlena. Jadi ini mari kita bisa menerima hidup kita apapun situasinya. Seperti dilanjutkan oleh Sayyidina Umar tadi. Dan aku tidak peduli dengan jenisnya pengalaman. Yang dipedulikan adalah kebaikan atau hikmah dari pengalaman itu. Dan aku tidak tahu apakah pengalaman yang aku sukai atau yang tidak aku sukai, yang dibaliknya ada kebaikan. Mungkin saja ada pengalaman yang tidak aku sukai, tapi ternyata membuahkan banyak kebaikan. Setelah dimaki-maki, sekarang ada yang ngumrohkan, ada yang ngasihan. Itu kan contohnya begitu. Jadi mungkin semula, wah ini momen paling menyakitkan dalam hidup. Ternyata ada kebaikan di baliknya. Jadi coba kalian cari ini rahasia dari kalimatnya Sayyidina Umar ini. Kadang-kadang di balik peristiwa paling pahit tersimpan kebaikan yang di situ justru kalian dapat manfaat besar. Akibat patah hati, akhirnya kamu pinter nulis puisi. Oh, enggak gampang kan itu kamu. Biasanya sulit sih terus bikin puisi, tapi begitu patah hati lancar nulis puisi. Akhirnya kamu posting di Facebook terus dipuji orang banyak. Wah, bagus sekali puisinya. Kamu dapat kebanggaan baru sekarang. Pinter nulis puisi, itu ada kebaikan. Akibat banyak tekanan, banyak ujian, akhirnya kamu rajin ibadah sekarang. Sholat malamnya rajin, puasa Senin Kemisnya rajin. Kadang-kadang memang Allah ingin kamu lebih dekat dengannya, maka kamu diuji dengan ini itu. Biar kamu sadar untuk kembali padanya. Jadi kita tidak tahu kebaikan itu ada di balik peristiwa yang kita sukai atau peristiwa yang tidak kita sukai. Maka mari kita terima semuanya sambil mencari hikmah apa yang bisa kita ambil. Tidak mungkin Allah menetapkan sesuatu iseng saja. Si iseng kamu tak kasih patah hati, pasti tidak begitu. Iseng kamu tak kasih pengalaman ini, tidak. Pasti ada rahasia, ada hikmahnya. Baik, semoga ini di nasihat yang ini teman-teman bisa ngambil manfaat menghadapi peristiwa sehari-hari. Memang ya manusia itu ada keinginan, makanya ada yang dia sukai, ada yang tidak dia sukai. Padahal kita tidak tahu yang kita sukai itu ada kebaikannya atau tidak, atau kebaikan itu ada di mana. Makanya mari kita kembangkan seperti minggu lalu, sifat ridho. Apapun yang diberikan oleh Allah, aku terima. Pasti ada kebaikannya di balik itu. Baik, ini menghadapi peristiwa. Sekarang kita lanjutkan. Menghadapi orang lain. Karena perjalanan menuju Allah itu kan perlu teman yang mendukung, perlu lingkungan, perlu circle.
yang menguatkan kita. Teman seperti apa yang harus kita cari? Terus Syekh Haris Al-Muqasyimi mengutip satu hadis. Rasulullah pernah ditanya, manakah teman kami yang terbaik? Beliau menjawab, yang melihatnya saja membuat kalian teringat pada Allah. Yang ucapannya menambah ilmu kalian. Yang amalnya memotivasi kalian untuk meraih akhirat. Nah, ini. Ada tidak temanmu yang seperti ini? Jadi punya teman yang kalau kalian lihat dia, itu sadar adanya Allah. Ya Allah, lihat temanku itu selalu teringat Allah, tidak tahu dengan jalan apa. Atau kalau dia ngomong, selalu nambah ilmu baru. Nah, kalau dia ngomong ada wawasan baru. Ini teman yang jangan dilepas kalau ada teman kayak gini. Apapun yang dia lakukan, pasti ini kebaikan. Kamu terdorong untuk ikut seperti dia. Temanku ini poso Senin Kemis, terus kapan ya aku bisa kayak dia? Temanku ini ngomongnya enak, terus kalau dia ngomong saya dapat wawasan baru terus. Kalau lihat dia ingat kuburan, ingat apa? Ya, sadar ingat Allah maksudnya ya. Jadi cari teman seperti ini untuk mensukseskan perjalanan kita yang paling hakiki menuju Allah. Tiga-tiganya alhamdulillah ya, kalau bisa tiga-tiganya. Salah satunya lumayan. Saya tidak ingat Allah sih Pak, tapi kalau lihat dia itu saya termotivasi untuk jadi lebih baik, lumayan. Kemudian Syekh Haris menyebut, barang siapa membiarkanmu berarti dia telah menipumu. Barang siapa tidak mau menasehat, tidak mau menerima nasihatmu, berarti dia bukan saudaramu. Ini ukuran juga. Jadi teman yang baik, dia mau menasehatimu kalau kamu pas meleset, melenceng. Maka teman yang cuek itu teman yang negatif. Kamu bilang pada temanmu, wah, aku kemarin sholatku bolong 3. Wah, hebat. Sholat bolong 3 itu luar biasa. Saya juga sering. Itu berarti dia cuek sama keburukanmu. Cuek sama melesetmu. Tidak peduli dengan kondisimu. Ini teman yang negatif. Berarti dia sedang menipumu. Padahal kamu salah, tapi dia membenarkan saja. Padahal kamu melenceng, tapi dia nganggap kamu lurus saja. Ini menipumu, bahaya. Jadi cari teman yang kalau kamu sedang salah, dia mau menasehatimu. Karena di antara kewajiban, di antara seorang sahabat itu yang pertama ta'aruf, yang kedua tasamuh, yang ketiga ta'awun, dan yang keempat tawasow. Ta'aruf itu saling memahami, saling mengerti kondisinya. Kalau sudah saling paham, kamu tasamuh, toleran, menerima apapun kondisi dia. Kalau sudah tasamuh, ta'awun, kerjasamalah dalam kebaikan. Tapi jangan lupa yang terakhir tawasow, saling menasehati, saling peduli kalau yang lain meleset, kalau yang lain melenceng. Jadi barang siapa cuek padamu, dia bukan sahabatmu, dia sedang menipumu. Sebaliknya, barang siapa tidak mau menerima nasihatmu, dinasehati kok malah ngamuk-ngamuk, putus persaudaraan, berarti dia memang bukan saudaramu, bukan sahabatmu. Tidak harus merasa kehilangan. Wong dia tidak mau dinasehati. Oke, ini Syekh Haris Al-Muhasibi. Dilengkapi dengan kalimatnya Sayyidina Umar lagi. Tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak mau menerima nasihat, dan tidak ada kebaikan pada diri orang yang tidak menyukai para pemberi nasihat. Jadi, jadilah orang yang mau memberi nasihat tapi sekaligus bisa diberi nasihat. Kadang-kadang kita kalau ngasih nasihat semangat, tapi begitu diberi nasihat tersinggung, baperan. Itu berarti kita juga belum bagus.
Jadi orang yang bisa dua-duanya. Begitu ada orang menasehatimu, ya kamu terus introspeksi. Jangan-jangan nasihatnya benar, berarti saya harus memperbaiki diri. Tapi kamu juga jangan cuek dengan yang lain. Kalau yang lain keliru, yang lain salah, yuk kamu nasihati, kamu ingatkan. Itu hakikat kebersamaan yang keempat tadi, yang namanya tawasau, saling menasehati. Baik, jadi kalau ini tentang sahabat, tentang teman, orang yang mendukung kita dalam perjalanan menuju Allah. Karena kita ini manusia biasa, banyak kurangnya, banyak lemahnya. Makanya perlu dukungan orang lain. Cari sahabat yang cocok. Lanjut. Ini gampang-gampang susah. Hindari hal-hal yang tidak berguna bagimu, niscaya kamu akan selamat. Ini penting ya. Perjalanan menuju Allah itu di antara pengganggunya adalah kamu sibuk sekali dengan hal-hal yang sebenarnya tidak berguna. Kalau kamu bisa menghindari ini, kalian akan lebih selamat. Berarti dalam muhasabah akhir tahun ini silahkan teman-teman ngecek ya. Sehari-hari itu biasanya yang dilakukan apa saja, terus dinilai. Nilailah aspek pentingnya. Mungkin kamu kasih nilai A, B, C, atau D gitu aja ya. Kalau A ini sangat penting, tidak bisa ditinggal. Kalau B masih harus dijalankan sih, meskipun tidak sepenting yang pertama. Kalau C mungkin bisa ditinggal sebenarnya sih, kalau memang ada yang penting yang harus didulukan. Tapi seandainya harus dilakukan ya tidak masalah. Kalau D, jangan dilakukan sama sekali. Mungkin lebih cenderung merusaknya. Coba kamu nilai ya aktivitasmu. Tidurmu berapa, makanmu berapa. Kalau kamu push rank itu nilainya berapa, kalau kamu ndak berhenti main itu. Coba kamu hitung nilai gunanya. Semakin banyak persentase hal yang tidak berguna, sebenarnya berhubungan dengan nilai dirimu. Berarti ya kamu juga orang yang tidak berguna, kurang berguna. Jadi banyak fungsi dan potensimu yang terabaikan. Makanya hindari hal-hal yang tidak berguna, maka engkau selamat. Di antara yang harus kita bersihkan, ini dulu kalau kembali ke nasihatnya Imam Haris Al-Muhasibi di sesi, saya lupa mungkin tahun lalu ya, sesi muhasabah itu, paling basic yang harus kita bersihkan adalah dosa. Lebih tinggi dari dosa yang harus kita bersihkan adalah keterikatan. Lebih tinggi dari keterikatan adalah hal-hal yang tidak berguna. Kalau 3 hal ini bersih, insya Allah yang tersisa Allah saja. Ini step-step melakukan muhasabah. Jadi berarti yang tidak berguna mengganggu. Kalau istilahnya dulu, hal mubah tapi tidak ada gunanya. Mubah itu ya karena tidak dosa sih, tidak menyakiti siapa-siapa juga tidak haram, tapi tidak penting. Kalau kamu terlalu sering melakukannya, banyak hal penting yang lain yang terganggu. Ini dulu yang membuat mungkin ya beberapa ulama memfatwa beberapa hal yang sebenarnya itu boleh saja sih, itu di fatwa tidak boleh. Saya pernah baca beberapa, misalnya ada fatwa main catur itu haram misalnya. Jadi karena mungkin bukan manunya, main catur itu kadang lama, menghabiskan waktu berjam-jam. Mungkin dilihat efektivitasnya. Jadi ya bukan berarti tidak boleh sama sekali, mungkin ya mungkin dalam konteks tertentu. Wah saya atlet catur Pak, kalau tidak main catur gimana? Ya itu kan berarti untuk atlet catur ya itu sesuatu yang sangat berguna. Tapi kamu yang tugasnya belajar besok UAS, ya malamnya jangan melekan main catur. Jadi, baik. Ini
Kalian yang bisa melakukan. Kalimatnya sih cuma satu kalimat, tapi menjalankannya bisa berhari-hari. Kamu mengidentifikasi mana yang tidak berguna, mana yang berguna. Kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa sedikit yang mencukupimu itu lebih baik daripada banyak yang menyengsarakanmu. Sekali-sekali kalian nanti baca ya buku. Dulu terkenal sekali zaman mahasiswa. Yang nulis Schumacher. Judulnya Kecil Itu Indah. Makanya saya jadi orang kecil saja. Dulu kalau ditanya, wah Pak Faiz tidak bisa besar, tidak apa-apa, kecil itu indah. Oke, dulu kalau saling ledek-ledekan kan begitu. Kamu jangan tinggi-tinggi, ini musim hujan, kalau kena petir yang tinggi duluan. Terus yang tinggi balasnya, ya kalau hujan petir, kalau hujan air kena banjir, yang pendek duluan. Baik, jadi yang sedikit yang mencukupi itu lebih baik daripada banyak menyengsarakan. Jangan ngeyel ya, biasanya ngeyel kan lebih enak banyak mencukupi, Pak. Kamu selalu begitu milihnya. Kenapa sih sedikit mencukupi itu lebih baik? Tidak terlalu menyibukkan kita. Nanti ada penjelasan tentang qanaah. Tidak tahu nyampe apa enggak tentang qanaah ini. Jadi, kalau kalian punya banyak, kesibukanmu lebih banyak. Mending sedikit tapi cukup. Jadi sedikit bukan kurang loh ya. Makanya istilahnya sedikit tapi mencukupi. Daripada banyak yang menyengsarakan. Makanya kadang-kadang orang menyebut enak mana banyak uang dan tidak punya uang. Dari sisi sibuknya enak tidak punya uang. Karena yang punya uang mikirnya banyak. Uangnya dipakai apa ya, pakai ini, pakai itu. Mikirnya macam-macam, terus ada banyak hal yang harus dia jaga. Yang tidak punya uang, mikirnya cuma satu. Gimana caranya punya uang? Jadi kamu tidak sibuk, ya mikirnya itu dong. Dan tidak dapat-dapat lagi. Nanti kamu, alhamdulillah ya Allah, saya tidak banyak uang, jadi tidak sibuk. Tapi ini kalau di Sufi ada istilah qanaah. Sedikit, tapi saya cukup kok. Coba kalian sambungkan isu ini dengan sesi minimalisme, frugal life, kemarin ada slow living, itu berhubungan dengan ini semua. Bayangkan kadang-kadang kalian buka lemari saja, milih hari ini pakai baju apa, itu bisa 10-15 menit. Pakai baju ini, Anda minggu lalu sudah saya pakai, masa dipakai lagi, pakai baju ini, nanti kembaran sama teman yang sana, pakai baju itu, kamu mikirnya panjang, cuma milih baju saja. Lebih lama daripada kamu sholat 8 rakaat. Cuma milih baju satu. Oke, sibuknya lebih panjang. Coba bajumu cuma 2 atau 3 itu kan, kalau enggak ini ya itu kan gitu aja, kamu lebih cepat. Karena terlalu banyak, kamu lebih sibuk. Jadi itu ilustrasi sederhananya, banyak yang menyengsarakan. Kalau tidak hanya baju, misalnya sepatumu juga banyak, ya kamu terus mikir, pakai sepatu apa hari ini? Coba sepatumu cuma satu, hanya itu, ya mana lagi, ya cuma itu, tidak pakai mikir. Oke, nanti belum tasnya banyak, mikir lagi, ini tas ini yang matching sama bajunya mana, yang ini mikir lagi kan, jadi tambah banyak yang dimiliki, tambah sengsara, karena pertimbangannya tambah panjang. Oke, ya kalau kalian seperti beliau, yang para sufi, ya lebih milih hidup sederhana saja. Yang penting cukup. Baik, kita lanjutkan. Ini gaya hidup. Ini pahit. Kalian hati-hati. Ini sebenarnya mengambil dari hadis. Ittaqu doa al-madhlum. Takutlah, hati-hatilah terhadap doanya orang yang dizolimi. Mungkin hari ini kita tidak sadar sering menzolimi orang.
Karena sekarang kita bisa berinteraksi dengan siapapun dengan sangat intensif melalui media sosial. Jangan-jangan komentar-komentar yang kita tidak sengaja itu menyakiti orang. Itu kalau orangnya tidak berkenan, apalagi mendoakan jelek. Tak doain yang ngomong jelek begitu, misalnya dia langsung berdoa pada Allah, hati-hati. Karena doanya orang mazlum itu langsung. Nanti di syarahnya bahkan ada penjelasan termasuk doanya orang kafir. Jadi nanti di syarahnya Syekh Abu Huda tadi ada penjelasan termasuk orang kafir. Kita kan sering mencela, merendahkan. Jangan lupa mereka juga makhluknya Allah. Hati-hati dengan keluhannya, ratapannya, rintihannya orang yang dizolimi. Allah itu sangat berpihak pada mustad'afun. Orang-orang yang dilemahkan, dizolimi. Ada cerita Nabi Musa itu berkali-kali dicurangi, berkali-kali dibohongi oleh Bani Israel. Tapi kenapa Nabi Musa disuruh menemani terus Bani Israel? Dan beberapa kali ditolong karena mereka dalam posisi sedang lemah. Saat itu mereka inferior, sedang dizolimi. Dan dibela oleh Allah dengan pendampingan dua nabi, bahkan Nabi Musa dan Nabi Harun. Maka hati-hati dengan doanya orang yang dizolimi. Hati-hati benar kalau mau ngeritik orang, menyalahkan orang. Komentar yang di luar batas dan lain sebagainya, ya khawatirnya orang-orang ini diam-diam mendoakan. Meskipun untuk konteks kalian sendiri jangan dipakai senjata ya. Kamu mendolimiku, hati-hati, tak doain gitu. Ya dosamu berbalik, kamu jadi ngancam orang. Terus orangnya gini, kamu ngancam aku juga tersakiti nih. Yuk. Ayo pertandingan doa sekarang itu. Baik. Ini untuk kita ya, kamu sering sekali ini pakai untuk orang lain. Baik, hati-hati tetap. Mungkin kita tidak sengaja. Mungkin kita tidak bermaksud begitu. Tapi ketika menyakiti orang, menyusahkan orang, orang itu berposisi mazlum. Dan dia doanya langsung pada Allah. Baik, lanjut. Pikirkan baik-baik urusanmu dan bangunlah dari tidurmu. Karena kamu akan diminta pertanggungjawaban atas umurmu. Ini kalau diringkes pakai bahasamu hari ini, jangan rebahan saja. Pulang-pulang dari kampus langsung geledak. Mulai asar sampai isya sudah. Baik, hati-hati. Setiap detik umur kita akan diminta pertanggungjawabannya. Maka bangun dari tidurmu. Sadari tugasmu apa. Itu makanya pikirkan baik-baik urusan. Jadi di antara jalan kita untuk dekat pada Allah adalah kita jalankan amanat Allah dalam hidup kita sesuai posisi kita sebaik-baiknya. Jadi ada pandangan untuk dekat pada Allah itu bisa jalan. Kalau ini dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, bisa lewat jalan tajrid, bisa lewat jalan asbab. Jadi dua-duanya memang ketetapannya Allah. Ada orang yang seperti para sufi, ditakdir Allah untuk mempersembahkan hidupnya sepenuhnya untuk Allah lewat jalan spiritual. Ada yang seperti kita, yang masih punya amanat ini, amanat itu, tugas ini, tugas itu dalam hidup. Dan dua-duanya adalah jalur untuk dekat pada Allah. Misalnya teman-teman jadi mahasiswa, jadilah mahasiswa yang baik dengan nawaitu lillahi ta'ala. Menjalankan amanatnya Allah untuk belajar jadi manusia baik yang berguna. Itu jalan kita untuk dekat pada Allah.
Mungkin Anda yang jadi petani, lakukan pertanian sebaik-baiknya, semaksimal yang kita mampu. Nawaitunya juga memenuhi amanat tanggung jawab dari Allah. Maka pertanian jadi jalan spiritual. Kemahasiswaan bisa jadi jalan spiritual. Kemarin kita pakai istilah transendensi. Maka pikirkan urusanmu, jangan tidur saja. Perhatikan waktumu untuk memenuhi tanggung jawabmu. Itulah di antara jalanmu untuk lebih dekat pada Allah. Itulah di antara yang bisa menghadirkan ridhonya Allah pada kita. Jadi orang tua, jadilah orang tua yang terbaik. Jadi anak, jadilah anak yang terbaik. Jadi saudara, jadilah saudara yang terbaik. Itulah bagian dari jalan spiritual kita. Ini makna dari nasihatnya Syekh Haris Al-Muhasibi ini. Jadi perjalanan menuju Allah ya jangan dibayangkan hanya di masjid, kemudian wiritan, kemudian tidak hanya itu. Bahkan ada zaman Nabi sahabat yang ditegur. Jadi satu ketika Rasulullah melihat ada sahabat, ada yang perempuan itu yang istrinya di rumah itu kok kacau, awut-awutan, tidak pernah dandan. Waktu ditanya, kenapa engkau kok sekacau itu, seruwet itu? Kata dia, ngapain Rasulullah, saya bersih-bersih diri, dandan-dandan, wong suami saya di masjid, terus wiritan, terus. Terus Rasulullah tanya, lah kamu sehari-hari penghidupanmu dari mana? Oh ada kakak kami, saudara kami yang menanggung kebutuhan dia tiap hari ya gitu di masjid terus. Terus komentarnya Rasulullah apa? Kakakmu lebih baik daripada saudaramu. Jadi padahal yang kakaknya mungkin tidak serius itu ibadahnya, tidak setekun itu. Tapi oleh Rasulullah lebih baik. Kenapa? Memenuhi tanggung jawab. Sesuai amanat hidupnya. Nah, sementara sahabat yang di masjid terus tadi lupa dia punya istri, punya keluarga yang harus dihidupi. Baik, kita lanjutkan. Ya, jadikan sifat santun sebagai rekan, sifat waspada sebagai kawan, keselamatan sebagai gua persembunyian, waktu luang sebagai harta rampasan perang, dunia sebagai kendaraan, dan akhirat sebagai kediaman. Yang pertama, jadikan sikap santun sebagai rekan. Maksudnya, ayo kita jadi orang yang murah hati, kita jadi orang yang santun, menghargai orang lain, memuliakan orang lain. Maka kehidupan kita akan lebih nyaman. Ini pesan pertama. Hidup secara etis. Kuncinya kebahagiaan di dunia. Yang kedua, sikap waspada sebagai kawan. Sikap waspada sebagai kawan itu maksudnya ayo hati-hati. Jangan sembrono. Segala sesuatu diperhitungkan biar kita tidak terjebak, tertipu, terpeleset. Jadi yang pertama sifat santun berarti kebaikan pada orang lain. Yang kedua, sikap waspada berarti kita peduli dengan diri kita juga. Jangan konyol. Itu mungkin kalau disambung, santun sih santun. Baik pada orang sih, baik pada orang lain. Tapi juga perhatikan diri kita. Jangan berlebihan. Kalau bahasa filsafatnya, jangan altruis, juga jangan egois. Jangan terlalu mikir orang lain, tapi juga jangan terlalu mendahulukan kepentingannya sendiri. Kemudian keselamatan sebagai gua persembunyian. Ini semacam kelanjutannya. Intinya apa? Nyari selamat saja.
Ayo mencari yang nyaman, yang selamat. Menggunakan uang, memakai harta, dan lain sebagainya. Rumusnya yang penting selamat. Jadi persembunyian kita. Kemudian waktu luang sebagai harta rampasan perang. Waktu luang sebagai harta rampasan perang itu jangan sia-siakan waktu. Rampasan perang itu kan kita dapat dari zaman suku-suku. Itu yang kehidupannya dari ghanimah namanya rampasan perang ya. Suku itu dapat penghasilan dengan cara menaklukkan suku yang lain. Dari situ dapat rampasan perang. Terus rampasan perang ini dibagi-bagi. Sampai habis. Biasanya kalau memang dari situ saja penghasilannya, kalau sudah habis rampasan perangnya, ya nyari suku yang lain untuk diserang. Maka waktu perlakukanlah sebagai rampasan perang. Berarti manfaatkan sebaik-baiknya. Karena kalau habis kita harus nyerang suku yang lain dan itu tidak mesti menang. Berarti apa? Yang ada ini dulu kita manfaatkan. Tidak ada jaminan besok kita masih punya sisa waktu. Seperti tidak ada jaminan besok kita bisa dapat rampasan perang lagi. Nah ini, kalian sudah paham lah manfaatnya waktu, tinggal menjalankannya saja. Mungkin sering khilaf. Khilaf kok terus-terusan tiap hari. Terlanjur enak, Pak. Terlanjur asik, Pak. Baik. Terus dunia sebagai kendaraan. Ini makanya beliau bukan tasawuf yang meninggalkan dunia. Bukan tasawuf yang kemudian sampai puncak bersatu dengan Allah dan lain sebagainya. Beliau tidak sampai ke sana. Tapi tasawuf yang membersihkan hati. Dunia tetap kita urusi sampai sukses, sampai berhasil, tapi tidak sebagai tujuan. Tujuannya tetap akhirat. Kita lanjutkan. Suaranya jadi serak. Baik. Yang terakhir, akhirat sebagai kediaman. Kediaman itu rumah. Jadi akhirat adalah tempat kita kembali. Suaranya terdengar enggak di luar? Oke. Makanya kalau sudah nambah umur, suara entek. Tambah tua berarti. Oke, kita lanjutkan. Akhirat sebagai kediaman berarti akhirat itu rumah kita yang nanti kita pulang ke sana. Jangan terlalu asik di dunia. Kita nanti kembali ke akhirat semuanya. Mari kita cari bekal, cari oleh-oleh sebanyak mungkin untuk nanti kembali ke akhirat. Yuk, kita lanjutkan. Mendengarkan suara saja mau ikut batuk ya sampean. Nih. Kita lanjutkan. Terus ini yang harus kita waspadai dalam hidup. Waspadai yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Yang kedua, tipu daya musuh. Yang ketiga, nyanyian hawa nafsu.
Yang keempat, buasnya syahwat. Dan yang kelima, angan-angan jiwa. Ini yang sering mendistraksi kita dari akhirat tadi. Yang pertama, lingkungan yang melalaikan. Ekosistem yang membuat kita lalai, lupa pada Allah. Pak, kos saya itu asik sekarang, Pak. Pagi, siang, malam, kamar sebelah itu karaokean terus. Saya wisok gabung sewaktu-waktu, jadi kadang sampai lupa sholat, kadang sampai. Ini berarti lingkungan yang melalaikan. Cari lingkungan yang mendukung. Karena kalau ada lingkunganmu, kalau terpaksa di lingkungan yang melalaikan, waspada terus. Jangan sampai kalian ikut lalai. Seperti dulu kata Ronggo Warsito, di zaman Eden ketika semua orang Eden, satu-satunya yang waras akan dianggap Eden. Biasanya kalian tidak betah dianggap edan, terus kalian ikut gaya seperti yang lain. Sehingga kalian dianggap waras, padahal saat itu kalian berubah jadi edan. Hati-hati dengan circle, pertemanan. Kalau lingkunganmu toksik, ini kan bahasa kalian, bahasa psikologinya, circlemu toksik. Bahasa tasawufnya lingkungan kelalaian. Jadi ekosistem yang membuatmu lalai. Berarti toksik itu kan meracunimu. Racun yang paling dahsyat adalah racun yang membuatmu lalai dari Allah. Jadi kalau kalian diminta mendefinisikan toxic circle secara sufistik, itu adalah lingkungan yang membuatmu lalai. Circle yang membuatmu lalai dari Allah. Yang kedua, tipu daya. Orang yang membujukmu, mengajakmu menjauh dari Allah, melupakan Allah. Orang seperti ini tidak mungkin disebut teman. Dia pasti musuh. Meskipun sehari-hari kalian berteman dengan dia. Kalau punya teman kok ngajaknya negatif terus. Bujuknya ke arah yang negatif terus, menjauh dari Allah terus. Berarti dia bukan teman. Sebenarnya dia musuhmu. Pak, berarti harus putus sahabat ini, Pak. Ya, waspada saja. Jadi, kalian adalah pribadi yang mandiri. Tetap berteman oke, tapi kalau yang urusan tipu dayanya saya tidak akan ikut. Kalau bisa begini kalian kuat. Kalau tidak bisa, minggir saja. Dan memang solusinya itu. Kemudian, kalau dua yang pertama dari luar, ini yang lebih berat dari dalam. Godaan nafsu. Perut ke bawah. Ini kita harus hati-hati. Ya kalian ngalamilah itulah. Godaan nafsu itu. Meskipun belum nikah, kadang-kadang ya pelampiasannya di HP-mu semua ada. Hati-hati. Godaannya nafsu itu kadang samar sekali. Kamu bisa berdalih macam-macam untuk membenarkan yang kamu lakukan, tapi hatimu tidak bisa. Kamu bohongi bahwa itu sesuatu yang dosa, yang tidak boleh. Kemudian, buasnya syahwat. Syahwat ini nafsu kebinatangan, sabu'iyah. Ingin sukses, ingin menang atas yang lain, ingin unggul atas yang lain. Itu kadang-kadang membuat kita lupa diri. Terserah harus melakukan apa, yang penting aku menang, dia kalah. Itu buasnya syahwat. Terserahlah apa yang harus kita jalani, yang penting kaya. Buasnya syahwat. Kemudian angan-angan jiwa.
Angan-angan jiwa itu khayalan-khayalan. Seandainya-seandainya yang tidak ada gunanya. Kita kan sering kan berkhayal. Berkhayal yang tidak produktif. Mikir yang aneh-aneh. Ya macam-macam. Kayak kalian ngelamun. Seandainya ya saya punya kekuatan kayak Superman itu misalnya, saya bisa terbang. Terus seandainya saya punya teropong yang bisa lihat tembus tembok, itu wah tak tontoni semua itu teman-teman. Itu kan mikir yang aneh-aneh, tidak ada gunanya, buang-buang waktu, ngapain sih mikir yang gitu-gitu. Angan-angan jiwa. Wah, orang-orang kok uangnya banyak ya, bolak-balik bisa umroh. Seandainya saya tinggal memejamkan mata sampai Mekah, itu senang sekali. Kita mikir angan-angan yang tidak penting. Ayolah, yang produktif. Boleh berimajinasi, tapi yang produktif. Gimana caranya HP ini bisa di depan saya tanpa harus saya pegang. Nah, terus kamu mikir, oh nanti mungkin ada alatnya, ada apanya kan, alat banyak macam-macam itu. Itu kan imajinasi yang produktif. Tidak sekedar berkhayal yang tidak ada gunanya. Hati-hati dengan angan-angan jiwa. Apalagi keinginan-keinginan yang negatif. Baik, kita lanjutkan. Ketahuilah bahwa kebenaran akan didukung oleh penerimaan jiwa terhadapnya. Perhatikan sabda Rasulullah, istafti kolbak, mintalah fatwa kepada hatimu. Jadi di antara jalanmu untuk sampai pada kebenaran adalah kejernihan hatimu. Kalau hatimu sudah jernih, dialah yang bisa memfatwakan kebenaran. Maka tanyakan hatimu. Kadang-kadang engkau bingung, saya harus ini benar atau salah sih, hatimu lebih tahu. Makanya di hadis yang lain ada sabdanya Rasulullah, al-ismu itu mahaka fi sodrika wa karihta ayatoli'a alaihin nas. Dosa itu apa yang membuat, yang tidak engkau sukai. Haka fi sodrika itu yang membuat hatimu bergetar, hatimu bingung, wa karihta, dan engkau tidak suka kalau orang lain tahu. Jadi ciri, misalnya kalian tidak banyak, Pak, saya itu tidak banyak baca kitab kuning, jarang ngaji, Pak. Gimana saya bisa tahu ini dosa apa tidak? Biasanya kalau itu berdosa, kamu ragu-ragu, bingung, hatimu seakan-akan tidak menerima, dan kamu tidak suka orang lain tahu. Jadi apa yang kamu sembunyikan, orang lain tidak tahu, dan kamu tidak senang kalau orang tahu, dan tentang hal itu kamu ragu-ragu juga. Hatimu, nek basa Jawa ini mamang, ragu-ragu, kemungkinan itu dosa. Nonton gambar seperti ini boleh tidak ya, Pak? Gitu. Saya coba, kalau orang tuamu tahu kamu nonton gambar kayak gini, nyaman tidak? Ya tidak nyaman, Pak. Oh ya sudah. Kamu lagi asik nonton TV, tiba-tiba ada adegan begitu. Terus pas ada orang tuamu, pas nonton bareng itu, biasanya kan terus jadi salah tingkah semua kan. Jadi sama ndak enaknya itu, kenapa hatimu ndak enak? Mungkin orang tuamu juga ndak enak. Tiba-tiba muncul adegan kayak gitu, terus jadi diam semua. Ya, jadi dosa itu begitu. Kamu ndak senang, ndak nyaman kalau ada orang lain tahu bahwa kamu melakukan itu dosa. Biasanya. Maka cara paling ampuh mendeteksi ini beres atau tidak, benar atau tidak, di hadis ini istafti qalbaka, coba minta fatwa hatimu. Tapi syaratnya hatimu harus bersih dulu, jernih dulu. Kalau hatimu sudah gelap, melakukan yang jelek-jelek, Pak, saya asik-asik aja, Pak, gini, nah, wis.
Ya memang yang bermasalah hatinya. Jadi ya ndak sembarangan istafti kolbaka. Karena hati itu, kalau dalam tasawuf kan ada 3 kategori. Ada namanya kolbun salim, ada kolbun marid, fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Ada yang ketiga, ada kolbun mayyit, hati yang sudah mati. Hati yang sudah mati, ya dia tidak kaget melakukan dosa, malah seneng. Menyakiti orang lain, bangga. Itu hatimu jangan-jangan sudah mati. Alhamdulillah Pak, saya bikin hoax. Sukses Pak. Semua orang bisa saya bohongi. Lu kamu dosa kok bangga, itu gimana? Jangan-jangan hatimu sudah mati. Dan tentu saja hati yang mati lebih berat lagi cara menghidupkannya. Kalau hati yang sakit, kolbun marid, hati yang kelelahan itu mungkin lebih ringan. Tapi begitu kolbun mayit, hatimu sudah mati, ya membangkitkannya lagi jauh lebih panjang dan berat. Oke, saya tambahin lagi. Ini sebenarnya belum ada separuhnya. Cuma ya enggak apa-apa, ya memang saya bilang ini trailer saja kok. Silahkan dilanjutkan sendiri nanti ngajinya, atau kapan-kapan kalau ada waktu kita kaji. Tentu saja di sesi yang berbeda. Ikatlah anggota tubuhmu dengan tali kendali ilmu. Gembalakanlah ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Berdirilah di hadapannya layaknya seorang hamba yang memohon pertolongan. Niscaya dia engkau dapati penuh kasih dan sayang. Tadi kan yang tidak boleh, yang harus kita waspadai. Gimana Pak cara mengendalikannya? Kalau itu anggota tubuhmu, itu kan biasanya yang didorong oleh nafsu tadi, mengendalikan tangan, kaki, mata, telinga, ikatlah dengan ilmu. Semua yang dosa, yang maksiat, yang buruk, yang kamu lakukan, itu kalau ilmumu dalam dan luas, pasti kamu enggan melakukannya. Tentang kebohongan misalnya, kalau kamu ngerti benar efeknya kebohongan, kamu tidak akan melakukannya. Jadi tali paling kuat mengikat dirimu itu ilmu, makanya jangan berhenti belajar. Semakin luas ilmumu, semakin baik perilakumu. Maka tali kendali anggota tubuhmu itu ilmu. Gembalakan ambisimu dengan mengetahui betapa dekatnya Allah denganmu. Kalau sudah ilmumu luas, sadarilah bahwa Allah itu dekat dengan kita. Selalu ngawasi kita. Ini kalau dalam tasawuf, kesadaran ini namanya muraqabah. Jadi kesadaran bahwa Allah selalu dekat dan mengawasi saya. Latih ini terus ya teman-teman, di semua momen sadari, ini Allah lihat saya loh, ini Allah ngawasi saya loh, ini Allah. Itu akan lebih banyak ngontrol kita. Pak, saya sadar begitu sih Pak, tapi biasanya saya nekat saja karena saya tahu Allah kan nanti tidak rame, tidak cerewet kayak netizen, misalnya kayak misalnya. Ya berarti ada yang salah dengan caramu menghayati hadirnya Allah. Harusnya orang di makom muraqabah ini sadar diawasi Allah terus, itu punya satu sifat. Namanya haya atau malu. Jadi kalau mau melakukan dosa, maksiat, kesalahan, dia malu saya dilihat Allah. Wong Allah itu ngelihat. Mau buka situs yang aneh-aneh, Allah lihat, tidak enak saya. Oh, itu namanya makom haya kalau dalam tasawuf. Ini orang yang sukses muraqabah.
Ya memang berat ini makomnya agak tinggi. Saya tahu kalian dan saya kan masih tidak banyak malu. Tidak tahu malu lah kita di banyak hal. Sudah jelas-jelas salah, jelas-jelas dosa, tapi ditabrak saja. Tidak ada malunya. Ini memang ada prosesnya. Di antara prosesnya apa? Berdirilah di hadapannya seperti seorang hamba yang memohon perlindungan. Berdoalah pada Allah, ya Allah, luaskanlah ilmuku. Sadarkanlah aku bahwa Engkau selalu hadir, mengawasiku. Nah, kalau kita memohon padanya seperti seorang hamba, mohon pada Tuannya, maka engkau akan mendapati Dia penuh kasih sayang. Pasti Allah mendengarmu, pasti Allah menjawabmu. Oke, wah waktunya. Tambah lagi lah. Jagalah hati dari buruk sangka dengan cara mengartikan baik segala hal. Buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Dan tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Jadi yang pertama, ayo menjaga hati dari buruk sangka. Ini yang berat. Kita itu sering pikiran negatif terus. Melihat apa-apa. Bahkan ada yang sampai buruk sangka pada Allah. Sehingga hidupnya isinya sambat terus. Menganggap hidup ini, wah Allah ini gimana sih ya? Ini kamu sering bilang begitu. Kok banyak bencana ini gimana katanya? Allah itu maha penyayang. Kenapa banyak bencana? Itu pertanyaan-pertanyaan gugatan. Ini suudzon pada Allah. Seolah-olah Allah itu tidak sayang lagi sehingga kamu disiksa, tidak penyayang lagi. Seolah-olah Allah itu marah padamu. Seolah-olah Allah itu. Ini namanya suudzon pada Allah. Pada orang lain juga begitu. Caranya biar tidak suudzon gimana? Ganti perspektif. Dari negatif jadikan positif. Jadi kalau ada orang misalnya ini mesti nanti ujung-ujungnya menyusahkan, ya ganti perspektifmu. Jadi kalau ada kesusahan dimaknai, wah ini mau menguji saya, melatih saya untuk jadi lebih baik. Nah, ini kan ganti perspektif. Jadi kalau ada indikasi negatif apapun, kamu lihat sisi positifnya. Tadi misalnya saya ada batuknya, tiba-tiba saya batuk. Itu kan kamu bisa maknai negatif. Wah, Pak Faiz ini penyakitan sekarang. Padahal bisa kamu maknai positif. Wah, alhamdulillah ada jeda sedikit biar saya mikir sejak tadi materi, terus tidak ada jedanya. Ini kan ada positifnya. Kamu ambil yang positifnya, kamu lebih santai. Kadang-kadang kita selalu ngambil sudut negatifnya. Duduk di depan, ya positifnya enak, kamu lihat saya, kamu bisa lebih fokus. Duduk di belakang, kamu lebih santai, lebih enggak. Jadi masing-masing ada positifnya. Ayo dilihat positifnya. Ini mengurangi suudzon. Yang kedua, buanglah kedengkian dengan cara memendekkan angan-angan. Di antara penyakit yang paling merusak dalam diri kita itu dengki. Dengki itu ingin melihat orang lain hancur. Entah dengan cara apa. Ingin sekali melihat orang lain jatuh. Itu dengki namanya. Orang dengki itu penyakit yang kalau dalam Al-Quran bahkan kita diminta berdoa secara khusus dari orang dengki. Wa min syarri hasidin idza hasad. Kenapa? Orang dengki itu kadang rela kehilangan apa saja asal yang dia benci hancur, yang dia dengki kalah, yang dia dengki rusak. Ini namanya dengki. Dengki itu satu-satunya penyakit yang kembar dengan penyakitnya setan. Setan itu iblis itu waktu diturunkan ke bumi,
Karena kesalahan yang dia lakukan adalah dia tidak terima kalau Adam itu dimuliakan sedemikian rupa. Maka dia bersumpah sampai besok-besok, aku akan menyesatkan anak Adam. Jadi dia rela keluar modal banyak, keluar tenaga, keluar biaya. Yang penting anak Adam tersesat. Itu iblis. Nah, kalau ada orang seperti itu, terserah apapun akan saya lakukan, termasuk bikin postingan sebanyak-banyaknya. Asal orang yang saya dengki ini jatuh namanya, kemudian dibenci orang dan lain sebagainya, ini namanya dengki. Hati-hati, kalau kata Syekh Abdul Qadir Jailani, dengki itu seperti api dalam hati yang menghanguskan pemiliknya sendiri. Dia termasuk salah satu penyusup yang masuk dalam diri kita, merusak semua kebaikan kita. Orang dengki biasanya kadang bisa kalap, lupa dengan norma yang baik-baik tadi. Hati-hati. Ya mungkin kadang-kadang kamu khilaf, kamu apa, tapi begitu sadar ada bibit-bibit kedengkian, segera bersih-bersih sebelum dirimu sendiri hancur. Caranya apa? Pendekkan angan-angan. Orang dengki itu biasanya mikirnya, kalau nanti dia jatuh, aku puas, aku lega. Kalau nanti, mesti pikirannya ke arah sana. Angan-angannya adalah, aku bisa nyaman, aku bisa tentram, aku bisa bahagia. Kalau yang saya benci itu kemudian jatuh. Sudahlah, kita pendekkan angan-angan. Mikirnya jangan sejauh itu. Semuanya sudah digariskan oleh Allah. Ngapain kita menyiksa diri kita sedemikian rupa? Mari kita lebih fokus ke diri kita saja. Itu yang kedua. Yang ketiga, tepislah kesombongan dengan cara merasakan kekuasaannya Allah. Kalau teman-teman merasa besar, merasa bisa, merasa penting, merasa lebih baik dari orang lain siapapun itu, cepat-cepat kembalikan ke Allah bahwa ini semuanya anugerahnya Allah, kuasanya Allah. Kadang-kadang kalau ada kasus-kasus terbongkarnya kejelekan orang lain, terbukanya aib orang lain dan lain sebagainya, itu diam-diam kita merasa lebih tinggi dari orang itu. Kita merasa lebih hebat dari orang itu. Kita merasa lebih bersih dari orang itu. Ini kesombongan. Maka caranya adalah kembalikan semuanya pada Allah. Alhamdulillah ya Allah, anugerahmu. Aku tidak melakukan aib seperti yang dilakukan oleh orang itu. Jadi ini dari Allah, bukan saya. Alhamdulillah ya Allah, aku masih Engkau jaga, tidak melakukan keburukan itu. Jadi semua kembalikan ke Allah. Semua adalah kuasanya Allah. Jangan didaku sendiri bahwa, oh ini aku, ternyata aku hebat ya. Meskipun aku melakukan ini itu masih terjaga dari salah ini, berarti aku pinter. Ternyata aku lebih bersih dari dia. Dia kalau ngomong ngaco maki-maki, postinganku sopan semua, ada dalilnya semua, ada ininya semua. Ini merasa bersih, merasa tinggi. Dan itu kesombongan. Kesombongan ada yang mendefinisikan ini syirik yang khafi. Kamu pengen nandingi Allah seolah-olah kamu yang bisa, padahal itu anugerahnya Allah. Seolah-olah kehebatanmu darimu, padahal itu anugerahnya Allah. Maka kembalikan semuanya kepada Allah. Baik teman-teman, sudah lewat 5 menit, mohon maaf agak melandang sedikit. Tapi memang masih banyak, saya bawa banyak sekali. Si panjang ya. Jadi cuma tidak bisa sampai semua, karena ini pun saya motong-motong, tidak saya ambil semua. Semoga ada waktu untuk ngaji Risalah Al-Mustarsyidin ini kapan-kapan. Tapi paling tidak saya bilang ini trailer ya untuk kita jadi orang baik. Makanya mari di akhir tahun ini kita muhasabah. Paling tidak beberapa yang tadi sudah
Bayangkan ini baru mungkin 10 apa 15%-nya rasanya sudah berat ini mau dijalankan, apalagi sampai khatam. Tapi itulah perjalanan menuju Allah. Perlu kesungguhan, perlu keseriusan, karena